Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardini Nur Sabrina, kelas 2D jurusan PGSD, NIM 190141669, nomor absen ke-30. Mapel yang saya perolehi saat ini adalah matematika, dan dosen pengampu saya adalah Bapak Yudi Yunika Putra. Jadi pada hari ini tepatnya pada sesi ke-10 di perkuliahan matematika dengan judul Geometri Bangun Datar. Jadi daripada kita membuang-buang waktu, lebih baik kita mulai ya. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian geometri bangun datar. Geometri bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai luas dan keliling. Yang kedua, macam-macam bangun datar, yaitu yang pertama persegi dan kedua persegi panjang, yang ketiga segitiga dan keempat trapesium, yang kelima jajar genjang dan keenam belah ketupat, yang ketujuh layang-layang, dan yang terakhir lingkaran. Dan yang ketiga sifat-sifat bangun datar, yaitu yang pertama persegi, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang kedua persegi panjang, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Dan yang ketiga segitiga, memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Yang keempat trapesium, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang kelima jajar genjang, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang keenam belah ketupat, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Dan yang ketujuh layang-layang, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Dan yang terakhir lingkaran. Lingkaranlah beda sama yang lain, memiliki 1 sisi dan tidak mempunyai titik sudut. Yang keempat yaitu rumus luas dan keliling bangun datar. Yang pertama persegi. Rumus luas persegi S kali S, dan rumus keliling yaitu 4 kali S. S itu artinya sisi. Yang kedua persegi panjang. Rumus luas persegi panjang P kali L. Rumus keliling 2 dikali P ditambah L. Jadi P itu artinya adalah panjang dan L itu artinya lebar. Yang ketiga segitiga. Rumus luas segitiga setengah kali A kali T. Dan rumus keliling sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. A itu artinya alas dan T itu artinya tinggi. Dan yang keempat trapesium. Rumus luas trapesium setengah dikali A dikali C dikali T. Rumus keliling sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. T itu artinya tinggi dan C dari rumus luas tersebut adalah sisi yang sejajar dengan alas. Yang kelima jajar genjang. Rumus luas jajar genjang A kali T, dan rumus keliling 2 dikali sisi A ditambah sisi B. Sama halnya dengan rumus segitiga dan trapesium, sama-sama A kali T, dan juga artinya pun sama, alas dan tinggi. Dan yang keenam belah ketupat. Rumus luas belah ketupat setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, dan rumus keliling 4 dikali sisi. Dan yang ketujuh layang-layang. Rumus luas layang-layang sama halnya dengan rumus belah ketupat, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, dan rumus kelilingnya yaitu 2 dikali sisi A ditambah sisi B. Dan yang terakhir ini adalah lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu N dikali R dikali R. R itu artinya adalah jari-jari. Selanjutnya yang kelima, contoh alat atau media yang digunakan untuk materi geometri bangun datar. Yang pertama persegi. Kita bisa menggunakan keramik lantai ataupun jam dinding yang berbentuk persegi. Yang kedua persegi panjang.
kita bisa menggunakan kulkas atau pintu. Yang ketiga, segitiga. Kali ini alat yang kita gunakan tidak asing lagi dan sangat-sangat membantu kita dalam mengukur. Siapa lagi kalau bukan penggaris? Yang keempat, trapesium. Kita bisa menggunakan tas. Yang kelima, jajar genjang. Kita bisa menggunakan dompet atau penghapus. Yang keenam, belah ketupat. Kita bisa menggunakan bingkai kaligrafi. Yang ketujuh, layang-layang. Kita bisa menggunakan layangan. Yang kedelapan ataupun yang terakhir, ini lingkaran, yaitu kita bisa menggunakan uang koin. Kali ini saya akan menjabarkan beberapa contoh soal dari geometri bangun datar. Yang pertama, tentukan luas persegi dengan ukuran sisi 8 cm. Langsung saja kita jawab. Rumus luas persegi yaitu S kali S. Jadi S kali S 8 cm dikali 8 cm. Jadi hasilnya 64 cm persegi. Contoh soal kedua, tentukan luas persegi panjang dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 4 cm. Langsung saja kita jawab. Rumus luas persegi panjang kali lebar. Panjangnya itu 12 cm dan lebarnya itu 4 cm. Jadi 12 cm dikali 4 cm sama dengan 48 cm persegi. Contoh soal ketiga, tentukan luas segitiga dengan ukuran alas 7 cm dan tinggi 6 cm. Langsung saja kita jawab. Sudah kita ketahui rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi alas kali tinggi tersebut yaitu 7 cm dikali 6 cm sama dengan 42 cm persegi. Terus 42 cm persegi tadi dibagi setengah, yaitu 21 cm persegi. Dan contoh yang terakhir, tentukan luas jajar genjang dengan ukuran alas 5 cm dan tinggi 8 cm. Langsung saja kita jawab. Rumus luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Jadi alasnya itu tadi 5 dan tingginya itu tadi 8. Langsung saja kita kalikan 5 cm dikali 8 cm sama dengan 40 cm persegi. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.